Halo, perkenalkan nama saya Esther Lamtiur Masitumorang. Saya mahasiswi dari Stika Santa Elizabeth Medan, Prodi S1 Keperawatan tingkat 2. Nah, di sini saya ingin memaparkan video saya mengenai penyuluhan kesehatan reproduksi wanita yang bertema keputihan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Dek. Perkenalkan, nama Kakak Esther Lamtiur Masitumorang. Kakak mahasiswi dari Stika Santa Elizabeth Medan, Prodi S1 Keperawatan tingkat 2. Nah, di sini Kakak ingin melakukan penyuluhan tentang kesehatan reproduksi wanita yang bertemakan keputihan. Nah, sebelum Kakak memaparkan penyuluhan Kakak ingin tahu terlebih dahulu nama adik siapa, umurnya berapa, dan apa yang adik ketahui tentang keputihan. Selamat pagi juga, Kak. Nama saya Mona, saya berumur 19 tahun, dan saya juga sudah pernah mengalami keputihan. Dan yang dapat saya ketahui mengenai keputihan ini, yaitu dia seperti cairan yang keluar dari vagina dan dia mengeluarkan bau dan dapat mengakibatkan gatal di area vagina. Seperti itu, Kak. Penjelasan yang adik berikan sudah cukup bagus, tetapi kakak juga akan memberikan penjelasan yang lebih lagi. Nah, di sini kakak akan menjelaskan yang pertama itu pengertian tentang keputihan. Nah, keputihan ini yaitu kondisi ketika lendir atau cairan keluar dari vagina. Keputihan merupakan cara alami tubuh untuk menjaga kebersihan dan kelembapan organ kewanitaan. Nah, ketika seorang wanita mengalami keputihan, cairan yang diproduksi kelenjar vagina dan leher rahim akan keluar membawa sel mati dan bakteri, sehingga vagina tetap terlindungi dari infeksi. Nah, yang kedua kakak akan menjelaskan jenis-jenis dari keputihan. Nah, jenis-jenisnya ini terdiri dari dua. Yang pertama, keputihan yang bersifat fisiologis atau normal. Dan yang kedua, keputihan yang bersifat patologis atau abnormal. Nah, yang pertama tadi kan ada keputihan yang bersifat fisiologis. Nah, itu merupakan keputihan yang terjadi pada masa ovulasi, yaitu kurang lebih dari 12-14 hari setelah menstruasi pada saat terangsang seksual dan mengalami stres emosional. Keputihan itu wajar dialami oleh wanita. Nah, yang kedua, tadi ada keputihan yang bersifat patologis atau abnormal. Nah, itu merupakan keluarnya lendir secara berlebihan dan dia juga berwarna putih dan mengeluarkan bau serta mengakibatkan gatal dan juga jarang terjadinya nyeri. Yang ketiga ada penyebab keputihan. Nah, penyebabnya ini terdiri dari dua, yang mana keputihan normal dan abnormal. Untuk penyebab keputihan normal itu terjadi akibat adanya perubahan hormon yang dialami oleh wanita seperti siklus haid atau menstruasi, wanita yang sedang hamil. Selain faktor perubahan hormon, keputihan juga terjadi saat wanita mendapatkan rangsangan seksual, menyusui, dan stres. Nah, untuk keputihan abnormal penyebabnya yaitu disebabkan oleh infeksi jamur, bakteri, atau parasit. Nah, yang keempat, ada faktor wanita rentan yang mengalami infeksi vagina yang menimbulkan keputihan. Nah, faktornya apa-apa saja? Yang pertama itu ada mengkonsumsi pil KB atau kortikosteroid. Nah, yang kedua, penderita penyakit diabetes. Yang ketiga, melakukan hubungan seksual tanpa menggunakan kondom dan sering berganti pasangan. Yang keempat, menurunnya sistem kekebalan tubuh, misalnya penyakit HIV. Yang kelima, terdapat iritasi di dalam atau sekitar vagina. Yang keenam, menipisnya dinding vagina akibat menopause. Yang ketujuh, terlalu sering membersihkan vagina dengan
semprotan air. Yang kedelapan, menggunakan sabun atau lotion yang mengandung parfum atau pewangi. Yang kelima, tanda dan gejala pada keputihan. Nah, tanda dan gejalanya ini juga terdiri dari dua, yang mana ada keputihan normal dan keputihan yang abnormal. Nah, khusus keputihan yang normal ini, tanda dan gejalanya itu yang pertama tidak berwarna atau berwarna putih. Yang kedua, tidak berbau atau tidak mengeluarkan bau. Yang ketiga, meninggalkan bercak di celana dalam. Yang keempat, tekstur cairan keputihan dapat berubah, itu tergantung siklus menstruasinya. Nah, yang kedua ada keputihan abnormal. Yang pertama, tanda dan gejalanya itu yaitu cairan keputihan yang berwarna. Yang kedua, bau atau dia mengeluarkan bau. Yang ketiga, cairan keputihan lebih banyak daripada biasanya. Nah, yang keempat, keluar darah setelah berhubungan atau di luar jadwal haid. Lalu yang kelima, gatal pada area kewanitaan. Yang keenam, nyeri di panggul atau ketika buang air kecil dan terasa terbakar di sekitar vagina. Dan yang terakhir atau nomor 6, cara mengatasi keputihan. Nah, cara yang pertama yaitu bersihkan vagina dengan sabun dan air hangat setelah BAB dan BAK. Kemudian keringkan. Nah, cara ini untuk mencegah bakteri masuk ke dalam vagina. Yang kedua, hindari menyiram atau membersihkan vagina dengan semprotan air. Cara ini beresiko menghilangkan bakteri baik yang melindungi vagina dari infeksi. Yang ketiga, gunakan celana dalam berbahan katun untuk menjaga kelembapan pada daerah kewanitaan. Hindari menggunakan celana dalam yang terlalu ketat. Yang keempat, hindari menggunakan sabun atau produk yang mengandung parfum karena dapat mengganggu keseimbangan bakteri baik pada vagina. Yang kelima, jaga kebersihan vagina selama menstruasi dengan mengganti pembalut setidaknya setiap 3-5 jam sehari. Nah, yang keenam, tidak bergonta-ganti pasangan seksual atau menggunakan kondom agar terhindar dari resiko infeksi menular seksual. Yang ketujuh, lakukan pemeriksaan kesehatan vagina secara rutin pada dokter kandungan. Nah, itulah penyuluhan yang dapat kakak sampaikan kepada adik. Jika ada yang ingin adik pertanyakan kepada kakak atau ada yang belum adik ketahui, adik bisa bertanya. Saya ingin bertanya, Kak, apakah misalnya vagina gatal itu sudah pasti mengalami keputihan? Terima kasih, Kak. Baik, kakak akan menjawab pertanyaan yang adik berikan. Nah, yang mana tadi pertanyaannya, apakah misalnya vagina gatal itu sudah pasti mengalami keputihan? Nah, belum tentu. Jika gatal dan disertai keluarnya cairan vagina yang abnormal, kental, lengket dan berwarna serta mengeluarkan bau dan mengakibatkan nyeri pada saat buang air kecil. Nah, itu baru yang disebut dengan keputihan. Begitu, Dek. Terima kasih kakak sudah menjawab pertanyaan saya. Saya juga sudah mengerti mengenai tentang keputihan ini. Baik, jika adik sudah dapat memahami apa itu keputihan dan bagaimana cara mencegahnya. Nah, semoga penyuluhan kakak ini bermanfaat bagi adik dan adik juga bisa memaparkannya kepada orang-orang yang terdekat adik supaya memahami apa itu keputihan dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, untuk itu kakak berterima kasih. Selamat pagi. Terima kasih juga, Kak. Selamat pagi.